Modul 2.3 Praktek Kunci Supervisi Akademik bersama saya Elis Hasana dari SDN Banglayan 2. Bersama saya Tina N. Suniarti dari SMPN 1 Getbrong. Saya Dada Umar Sofwan dari SDN Jawa 3 Wakumoda. Assalamualaikum Pak Dada, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Ibu S. Alhamdulillah sehat. Bagaimana sebaliknya kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak Dada. Nah Pak Dada, hari ini kan Pak Dada mau melaksanakan coaching ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Dada sebelum melakukan proses coaching ini. Boleh tidak Pak Dada? Boleh. Jadi nanti kan Pak Dada itu melakukan coaching ya. Coach dan coach itu akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik yang sudah ada ya Pak Dada. Ya. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh kunci ya. Jika jawaban yang disampaikan oleh kunci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Dada sampaikan. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kunci, yaitu kemewahan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi sebelum melakukan observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu, boleh Pak Dada? Boleh Bu. Iya. Silakan Bu. Nah Pak Dada, sebenarnya kompetensi apa sih yang ingin Pak Dada kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetisi yang ingin saya kembangkan itu yang intinya itu kehadiran penuh, Ya. mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak Dada. Jadi kompetensi yang ingin Pak Dada kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan Pak Dada bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Pak Dada kembangkan dalam proses coaching ini? Dan saya rasa itu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, jadi kompetensi yang Pak Dada ingin kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Pak Dada, indikator ketercapaian dari coaching ini apa Pak Dada? Nantinya setelah coaching dilaksanakan, saya berharap coaching bisa mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi sendiri Bu. Ya. Nah baik Pak Dada, jadi indikator ketercapaian ketika nanti coaching yaitu dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi ya, serta langkah-langkah rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Betul. Ya, baik. Terima kasih Pak Dada atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Dada. Boleh tidak? Oh, baik Bu, siap Bu. Ya, terima kasih Pak Dada. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Dada. Waalaikumsalam Bu Dina. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Begini Pak, alhamdulillah baik. Namun saya butuh bantuan Bapak. Ada beberapa hal mengenai masalah yang dialami, kesulitan tentang membuat media Pak, terutama media pembelajaran. Mari kita mulai mengenal masalah yang Mutina hadapi. Saya ingin terima dulu semua informasi dari Mutina apa yang menjadi kendala utama dalam membuat media pembelajaran. Baik Pak, saya itu merasa kesulitan ya untuk membuat media pembelajaran ini, terutama yang bisa menarik, yang lebih efektif lah gitu. Jadi saya kurang paham bagaimana caranya membuat secara kronologinya lah, membuat perangkat lunak gitu ya, yang diperlukan untuk membuat media ini. Saya terima kewajiban Ibu Tina. Sekarang mari kita identifikasi jauh apa saja tantangan spesifik yang kita hadapi. Apakah masalahnya lebih pada pemahaman teknis atau ide kreatif untuk media tersebut? Nah, tantangan utamanya begini Pak Dada. Secara teknis ya saya belum begitu paham. Jadi kesulitan menggunakan perangkat lunak ini misalnya seperti PowerPoint gitu ya.
Canva. Nah, aplikasi ini sering digunakan untuk membuat media pembelajaran, tetapi secara teknis saya belum paham. Oh baik, kita sudah memiliki aplikasi Mas Adil. Langkah selanjutnya adalah membuat rencana untuk mengatasi tantangan ini. Menurut Ibu Tina, langkah apa yang bisa kita ambil untuk meningkatkan keterampilan teknis Ibu Tina dalam menggunakan program tersebut? Barangkali begini ya Pak Dadang, ya mungkin perlu pelatihan perlu pelatihan, bimbingan khusus gitu ya, bagaimana caranya menggunakan perangkat lunak tersebut. Kita bisa mengadakan workshop mungkin untuk sesi latihan gitu. Saya kira itu juga bagus. Kita bisa merencanakan beberapa sesi latihan. Selain itu, bagaimana jika Ibu Tina mencoba dulu mulai dengan proyek kecil, misalnya membuat satu slide PowerPoint dengan fitur dasar, kemudian kita review bersama-sama Bu. Baik Pak Dadang, barangkali saya bisa mencoba membuat slide PowerPoint dulu ya, itu yang sangat sederhana. Jadi terlebih dahulu akan saya buat slide PowerPoint-nya yang sangat sederhana. Bagus, sekarang kita masuk ke tahap tindak lanjut. Saya akan mengatur sesi pelatihan dan memberikan beberapa sumber belajar online yang bisa Ibu Tina pelajari. Sementara itu, Bu Tina bisa mulai dengan proyek kecil yang sudah dibicarakan tadi Bu. Terima kasih Pak Dadang, saya akan mulai bekerja pada slide PowerPoint ini. Saya akan mulai membuatnya dan memastikan sesi pelatihannya itu Pak Dadang. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Pak Dadang tadi telah melakukan coaching ya dengan Ibu Bina. Nah, sebelum penutupan ya Pak Dadang, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Dadang lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Baik Pak Dadang, menurut saya sebagai observer ya, terlebih tadi proses coaching tadi yang Pak Dadang dan Bu Bina sudah berjalan dengan baik, dan juga prosesnya, alurnya juga sesuai dengan alur Tirta ya, dan juga Pak Dadang berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Bina, sehingga Bu Bina bisa menemukan solusi sendiri dalam permasalahan yang dihadapi. Nah, pertanyaan terakhir Pak Dadang, kompetensi apa yang ingin Pak Dadang kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi Pak Dadang? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Ya, nah baik Pak Dadang, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Pak Dadang. Demikian observasi pada hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi Pak Dadang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin saya dalam bertutur kata kurang berkenan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang. Assalamualaikum Pak Elis, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Bina. Alhamdulillah baik Bu Bina. Alhamdulillah baik ya Elis ya. Begini Bu Elis, hari ini Bu Elis akan melaksanakan coaching ya. Tapi sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu melakukan coaching ya. Boleh kan Bu Elis saya tanyakan? Boleh banget Bu Bina. Terima kasih Bu Elis. Jadi nanti ini Bu Elis, ketika melakukan coach dan coachingnya itu akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik yang ada ya. Jadi seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot
sesuai kata kunci yang disampaikan oleh kunci serta jawaban yang disampaikan oleh kunci. Ya, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah disampaikan, dan jangan lupa beris disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Nah, itu kemitraan prosesnya kreatif, memaksimalkan potensi sebelum melakukan observasi ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh kan, Beris? Oh, boleh banget. Begini ya, Beris. Mungkin di dalam kompetisi itu ada yang ingin Bu Elis kembangkan dalam proses coaching. Kompetisi apa yang Bu Elis akan kembangkan dalam proses coaching ini? Baik, Bu. Kalau menurut saya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mengenai kehadiran umum, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Elis itu kehadiran umum, pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, itu yang akan dikembangkan. Ya, mungkin ada yang lebih spesifik untuk kompetensi ini yang akan lebih dikembangkan dalam proses coaching ini. Kalau yang spesifiknya yaitu mungkin saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot ya, mendengarkan secara aktif, pertanyaan yang lebih berbobot. Berarti kompetisi yang Ibu Elis ingin kembangkan itu seperti tadi, ingin mendengarkan dan aktif, bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, itu pada coachingnya ya. Nah, kira-kira indikator apa yang akan Bu Elis untuk tercapaian dari coaching ini? Ya. Indikatornya yaitu saya ingin coaching dapat mengembangkan kompetensi yang saya miliki untuk menemukan solusi atau permasalahan yang saya hadapi. Baiklah, Bu Elis ya. Mungkin indikator yang tercapai itu ketika nanti coachingnya itu mengembangkan kompetensi yang dimiliki untuk menemukan solusi serta langkah-langkah perencana untuk permasalahan yang dialaminya, yaitu langkah-langkah perencana untuk permasalahan yang dialaminya itu mungkin mengembangkan kompetensi yang dimilikinya ya, supaya kita bisa menemukan solusi ya. Nah, baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya, selamat melaksanakan. Nah, mudah-mudahan proses coaching ini sebaik-baiknya setelah proses coaching kita bisa ngobrol kembali, beres ya? Ya, terima kasih Bu Elis. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, Pak Dadang. Selamat siang, Pak Dadang. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Dadang? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah baik Pak Es. Saya butuh bantuan Ibu mengenai masalah saya yang kesulitan dalam membuat media pembelajaran. Baik, Pak Dadang, baik ya. Mari kita mulai dengan mendengarkan masalah yang Pak Dadang hadapi. Saya ingin terima dulu semua informasi dari Pak Dadang. Apa yang menjadi kendala utama dalam membuat media pembelajaran itu, Pak Dadang? Saya merasa kesulitan dalam membuat media pembelajaran yang menarik dan efektif. Saya kurang paham bagaimana menggunakan teknologi dan peralatan yang diperlukan untuk membuat media tersebut. Oh iya, baik Pak Dadang, saya terima kekhawatiran Pak Dadang. Sekarang mari kita identifikasi lebih jauh ya Pak Dadang. Apa saja tantangan spesifik yang Pak Dadang hadapi? Apakah masalahnya lebih pada pemahaman teknis atau ide kreatif untuk membuat media tersebut, Pak Dadang? Tantangan utamanya adalah masalah pemahaman teknis Bu. Saya merasa kesulitan dalam menggunakan perangkat lunak seperti PowerPoint, Canva, Clipchamp, dan sejenisnya itu Bu. Baik, kita sudah mengidentifikasi ya masalahnya Pak Dadang. Langkah selanjutnya adalah membuat rencana untuk mengatasi masalah atau tantangan yang Pak Dadang hadapi. Menurut Pak Dadang, langkah apa yang bisa kita ambil untuk meningkatkan keterampilan teknis Pak Dadang dalam menggunakan perangkat lunak tersebut? Saya pikir saya membutuhkan bimbingan dan pelatihan teknis Bu. Jadi saya menunggu
bimbingan dan pelatihan dari Ibu. Baik, pada ide yang sangat bagus. Kita bisa merencanakan beberapa sesi pelatihan ya pada. Selain itu, bagaimana jika Pak Dadang mencoba memulai dengan proyek kecil terlebih dahulu Pak Dadang? Misalnya membuat satu slide PowerPoint dengan fitur dasar, kemudian kita review bersama-sama Pak Dadang. Ya Bu, baik, saya akan mencoba yang pertama-tama menggunakan yang paling sederhana, yaitu akan menggunakan PowerPoint dalam media pembelajaran. Bagus Pak Dadang. Sekarang kita masuk ke tahap tindakannya Pak Dadang ya. Saya akan mengatur sesi pelatihan dan memberikan beberapa sumber belajar online yang bisa Pak Dadang pelajari. Sementara itu, Pak Dadang bisa mulai dengan proyek kecil yang sudah kita bicarakan tadi Pak Dadang. Ya, baik Bu, saya akan merencanakan mulai menggunakan PowerPoint dulu yang paling anggap saya mudah gitu. Selanjutnya nanti kapan dan sebagainya secara bertahap. Saya sangat senang mendengarkan pendengaran dari Pak Dadang ya, penjelasan dari Pak Dadang. Terakhir kita akan amati perkembangan Pak Dadang. Kita bisa mengatur waktu pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan 2 minggu ke depan ya Pak Dadang kita bisa melaksanakan diskusi kembali hal-hal yang masih menjadi kendala bagi Pak Dadang. Bagaimana menurut Pak Dadang? Boleh tidak? Boleh Bu, itu rencana yang bagus. Saya lebih percaya diri dan saya menunggu pelaksanaan rencana tersebut Bu. Saya sangat senang mendengarnya. Mari kita bekerja bersama-sama ya Pak Dadang, memastikan Pak Dadang merasa nyaman dan mampu membuat media pembelajaran yang inovatif, kreatif dan menyenangkan bagi siswa ya Pak Dadang. Terima kasih sudah terbuka dan terus bersemangat dan jangan pantang menyerah untuk terus belajar ya Pak Dadang. Ya, terima kasih kembali Bu Kepala Sekolah. Saya siap untuk mulai berlatih dan belajar yang inovatif. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dadang. Waalaikumsalam Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Pina. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu Elis ya. Ini Bu, tadi ketika Ibu sudah melakukan coaching ya, Bu Elis, ini sebelum penutupan ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dulu ya, yang pasca observasi mungkin ya Bu Elis ya. Nih, yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ini? Baik Bu Pina. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri di sini. Baik Bu, oke kalau begitu menurut saya sebagai observer tadi proses coaching Ibu Eli sudah berjalan dengan baik dan sangat luar biasa ya. Nah, proses alurnya ini sesuai dengan alur kita dan juga Bu Elis sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot ya Bu Elis ya, menemukan solusi dari permasalahan dan juga coaching juga tidak tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip ya coachingnya ya. Nah, pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup ya, sebelum kita tutup ada kompetisi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Kompetisi yang ingin dilakukan itu seperti apa mungkin guys? Ya, baik Bu Pina. Kompetensi kali ini yang saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi Bu. Nah, Bu, semoga ini kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baiknya, guys ya. Mungkin demikian observasi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi semuanya. Saya tutup mungkin ya. Assalamualaikum Bu Elis. Waalaikumsalam Bu Pina. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Bu Pina, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah keadaan baik. Hari ini Ibu akan melaksanakan coachingnya. Sebelumnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan Jail coaching. Amiko. Boleh kan? Boleh. Sebelumnya saya akan menyampaikan Mana? rubrik penilaian selama Ibu melaksanakan proses coaching. Apakah proses pelaksanaan ini sesuai dengan alur kita seperti kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan menyimak. Boleh ya Bu ya? Boleh. Kompetisi apa yang Ibu ingin kembangkan nanti? Kompetisi yang ingin saya kembangkan ya spesifik coaching ini antara lain adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Ya, jadi kompetisi yang ingin saya bantu mengikuti, akan Ibu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot juga Bu. Yes. Mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot pada pitch-nya ini. Kemudian bagian mana yang Ibu ingin saya amati dari dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching ini, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi-solusi, Pak. Menurut Ibu, untuk mencapai tersebut indikatornya apa saja untuk mengetahui pencapaian tadi itu? Ya. Untuk langkah-langkahnya mungkin ya, saya ingin merencanakan bagaimana permasalahan yang dialaminya itu. Jadi langkah-langkahnya itu seperti apa gitu ya. Saya ingin Uci dapat menggunakan solusi yang dimilikinya untuk menemukan solusi, dan langkah-langkah selanjutnya itu seperti apa rencana dan permasalahan yang dialami itu. Oh, baik Bu. Kalau sudah itu nanti saya akan melakukan pengamatan dan penilaian saat melaksanakan coaching Ibu dengan ya Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya Bu. Sama-sama Pak, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Pina, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Elis, gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Pina. Begini Bu Pina, Ya, saya itu baik. bantuan nih, saya punya masalah. Ya. Saya mengalami kesulitan dalam membuat media pembelajaran nih Bu Pina. Oh begitu ya. Gini Bu Elis ya, mengenai masalah ini kita mulai dengan bagaimana permasalahan ini kita hadapi. Nah, saya ingin terima dulu semua informasi yang dari Bu Elis ya, yang menjadi kendala utamanya itu seperti apa dan membuat media pembelajarannya seperti apa. Baik Bu Pina, saya merasa kesulitan nih Bu Pina dalam membuat media pembelajaran yang inovatif, kreatif, gitu ya, menarik bagi siswa. Gitu. Saya kurang paham nih Bu Pina bagaimana menggunakan teknologi dan perangkat lunak yang diperlukan untuk membuat media tersebut Bu Pina. Baik Bu Elis, mungkin merasa kekhawatiran ya. Sekarang kita identifikasi dulu yang lebih jauh dan bagaimana tantangan yang spesifik yang Bu Elis hadapi. Apakah permasalahannya itu lebih pada pemahaman teknis atau ide kreatif untuk media tersebut, mungkin begitu ya Bu Elis ya? Iya baik Bu Pina. Tantangan utamanya yaitu saya dalam hal pemahaman teknis Bu Pina, saya merasa kesulitan bagaimana menggunakan perangkat lunak seperti PowerPoint, Canva dan sebagainya lah ya, yang sering digunakan untuk membuat media pembelajaran Bu Pina. Baik Bu Elis, mengidentifikasi masalahnya itu mungkin langkah selanjutnya membuat rencana. Nah, untuk mengatasi tantangan ini ya, langkah apa saja yang bisa kita ambil untuk meningkatkan keterampilan teknis itu Bu Elis ya, itu menggunakan perangkat lunak seperti apa gitu ya. Itu mungkin Bu Elis menggunakan perangkat lunak, langkahnya seperti apa mengatasi tantangan ini, bagaimana kita meningkatkan keterampilannya itu.
saya pikir saya perlu banyak latihan atau bimbingan khusus mungkin ya tentang cara menggunakan bakat lunak tersebut. Mungkin kita bisa mengadakan workshop mungkin atau sesi pelatihan gitu. Ide yang bagus itu mungkin ya Baris ya. Rencananya perencanaan yang di dalam sesi pelatihan itu mungkin bagaimana jika Baris mencoba mulai dengan paling kecil. Nah, misalnya membuat PowerPoint atau PowerPoint yang fungsinya dasar aja dulu gitu ya, kemudian dibikin bersama. Ya, baik Bu Ina, saya akan mencoba membuat slide PowerPoint sederhana terlebih dahulu dan mudah-mudahan rekan-rekan saya di sekolah bisa membantu Bu Ina. Baik, Baris, sangat bagus sekali ya. Caranya seperti itu. Sekarang kita tindak lanjuti dulu mengatur sesi pelatihannya seperti apa dan memberikan beberapa sumber belajar online itu bisa untuk kita pelajari. Nah, sekarang Bu Elis bisa mulai dengan hal yang kecilnya itu ya yang sudah kita bicarakan tadi. Terima kasih Bu Pina, saya akan mulai bekerja dan berlatih membuat slide PowerPoint dan menantikan sesi pelatihan selanjutnya ya Bu Pina ya. Senang mendengarkannya Bu Elis ya. Kita akan amati perkembangan perkembangannya Bu Elis sampai di mana kita bisa mengambil pertemuan kembali ya mungkin 2 minggu atau 1 bulan kemudian ya untuk melihat kemajuannya ya Bu Elis dan bisa mendiskusikan hal-hal yang masih menjadi kendala. Nah, bagaimana menurut Bu Elis kalau seperti itu? Itu rencana yang sangat bagus Bu Pina, saya merasa lebih percaya diri dan memperoleh dukungan gitu ya dari rekan, dari pimpinan, pokoknya dari seluruh warga sekolah. Senang mendengarnya Bu Elis ya. Kita bisa bekerja sama untuk memastikan bahwa Bu Elis merasa nyaman dan mampu membuat media pembelajaran yang lebih efektif ya. Terima kasih Bu Elis sudah terbuka dan bersemangat untuk belajar. Jangan lupa kita tetap semangat ya. Jangan lupa kedepannya kita bersemangat untuk membuat pembelajaran yang lebih efektif menggunakan media yang efektif juga. Terima kasih Bu Pina atas dukungan dan motivasinya. Saya akan mulai berlatih dan mudah-mudahan saya kedepannya bisa menjadi lebih pandai dan kreatif dalam membuat media pembelajaran yang lebih inovatif lain. Betul Bu Elis ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Gina. Waalaikumsalam Madam. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Elis. Dan sebelum penutupan ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Begini di coaching ini saya sudah melakukan coaching dalam alutirta ya, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut menggali coaching ini untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, saya melihat tadi masih tadi Ibu sudah berjalan dengan baik dan prosesnya sesuai alur cerita dan juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Elis sehingga Ibu Elis bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching kita tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pelatihan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetisi yang akan saya lakukan pada yaitu dengan cara lebih memahami proses ya, sehingga saya dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi, mungkin begitu pada Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang. Sama-sama Bu. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak. Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi